pixel, yang ini 735 pixel, dan yang ini 766 pixel. Jadi ya tidak identik. Dan sebenarnya kalau misalkan Polri itu ngetesnya itu seperti ini dengan kerapatan pixel, atau mungkin kalau misalkan analog kan bisa pakai sentimeter gitu ya, lebih enak apa penentuan jaraknya. Karena ini digital makanya kita pakai pixel aja biar lebih akurat gitu ya. Seharusnya Polri bisa menjelaskan seperti ini gitu. Dan kita melaksanakan uji banding. Uji banding yang diuji adalah semua ijazah asli. Baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan, hasilnya identik. Bahkan kami dari penyidik pun map yang digunakan itu masih sama. Map yang dimiliki yang untuk menyimpan Bapak Jokowi sama beberapa rekannya itu masih sama map yang digunakan saat belum diterima sampai sekarang masih ada dan kelihatan sudah, kalau saya katakan sudah kumal, itu sama dengan yang lainnya. Yang paling atas 1120. Perhatikan huruf A keluar dari logo, artinya plat cetakannya beda, ya gitu. Itu ijazahnya yang disebut Joko Widodo. Z-nya juga paling lebih naik ya. Sekarang ijazah 115 miliknya Pronojiwo, ya. Z-nya masuk, A-nya juga masuk lebih ke kiri. Miliknya 116 milik 117 itu yang di atas itu yang tengah. Ini miliknya Sri Murtiningsih. Itu juga Z-nya masuk, A-nya juga masuk. Yang paling bawah miliknya almarhum Hari Mulyono. Z-nya masuk, A-nya masuk. 3 ini identik. Cuman yang atas aja tuh yang tidak identik tuh ya. Kali ini gue bakal bikin video tentang identik atau nggak identiknya ijazah Pak Jokowi berdasarkan pernyataan yang ada di dalam video Sentana TV ya. Sentana TV yang di situ ada Pak Roy Suryo, Pak Rismon yang membahas tentang ketidakidentikan ijazah dari sampel teman Pak Jokowi yaitu Pronojiwo, Sri Martiningsih kayaknya, sama ini Pak almarhum Hari Mulyono ya. Saya dengan tegas mengamatahkan. Jadi apa yang disebut oleh Barreskrim dengan identik itu ijazahnya Jokowi yang dikatakan identik dengan yang mana? Oke. Ini 3 ini jelas. 115 Pronojiwo, 116 almarhum Hari Mulyono, 117 Sri Murtiningsih. Tidak. Coba tunjukkan identiknya dengan yang mana. Jadi gue ngambil punyanya Sri Murtiningsih dan si Pronojiwo sama punya Pak Jokowi. Itu nanti bisa mengubah posisi gambar ya, image. Misalkan gua kasih contoh, ketika lu ngefoto HP dari posisi kayak gini, ini kan yang kelihatan cuman kayak gini ya, seret gitu kan. Nah, sama kayak posisi ijazah yang difoto itu kan nggak langsung dari atas langsung. Nah, kalau dari atas langsung posisinya bakal kotak kayak gini gitu. Kayak gitulah intinya. Jadi kita mengubah perspektif dari yang agak miring menjadi lurus gitu dengan menggunakan Python. Di sini bikin 4 titik dulu, kita titik-titikin di pojok-pojoknya. Nah, habis itu kita transform, nanti bakal keluar posisi yang lurusnya gitu ya, sesuai dengan garis yang kita tentukan gitu. Nah, ini namanya perspective manipulation di dalam perspective transformation di dalam Python ya. Oke, di sini kita save dulu. Kita bisa lihat perbandingannya ya antara yang udah di perspektifin transform dan yang sebelum, sesudah dan sebelum. Nah, ini tuh berkaitan banget dengan matriks transform kalau kalian itu belajar matematika ya. Ini kita coba untuk membuat transformasinya dulu. Ini kita gambar jasa Pak Jokowi. Ini gua udah bikin garis bantu untuk kita tandain agar posisinya bisa jadi lurus sesuai dengan garis yang ada ya. Jadi garis lulusan sama garis ke universitas itu bakal dibuat lurus. Nah, hasilnya kayak gitu. Ini sampel pertama untuk ijazahnya Pak Jokowi. Terus kita save. Kita ambil lagi untuk save sampel keduanya. Ini punyanya Pak Pronojiwo. Kita ambil lagi. Oke, sekarang udah lurus. Dan yang terakhir punyanya Sri Murtiningsih ya.
4 titik untuk ditransform, lalu kita transform. Nah, hasilnya jadi bisa lurus ya. Jadi tidak ada bengkok-bengkoknya. Nah, nanti kita bakal tracking seberapa jauh dari titik tengah tulisan-tulisan yang kehutanan telah lulus. Kita bakal detect dulu posisi tulisannya dari berdasarkan pixel yang ada di monitor gua ya, bukan pixel gambarnya. Jadi kita nanti bakal samakan dulu semua pixelnya pakai Corel Draw. Ini kita bandingkan dari posisi I, posisi universitas. Nah, posisi logo ya, terutama yang paling penting adalah posisi logonya biar sama dulu, karena logo ini adalah senternya ya. Oh ya, ini adalah hasil tracing untuk manipulasi agar gambarnya itu lebih tulisannya itu lebih kelihatan. Kalau kayak gini tuh di komputer, di computer vision agak ngeblur, jadi susah terdeteksi di Tesseract ya. Makanya saya manipulasi dulu. Makanya ini sebenarnya cuma buat asik-asikan aja. Saya manipulasi jadi lebih tegas. Kalau posisinya semuanya udah serupa ya. Ini garis bantunya juga udah banyak. Yang ada di sini sendiri itu, ini pixelnya udah saya samakan semua ya. Ada di sini ini. Pixelnya udah sama dari semua gambar. 2470 sama 710. 2470 7110. Ini ada lebihan lah ya, tiganya. Sama 2470 sama 7110. Nah, tiga-tiganya ini sudah kita samakan semua pixelnya. Posisinya juga udah di track. Lalu kita langsung aja track pakai Python kita. Gambar yang tadi kita sudah siapkan, kita bakal ambil. Yang pertama gambar dari Pronojiwo ya. Nah, titik tengahnya ada di tengah-tengah Z ini. Kita fokus ke universitas. Ini yang terdetek bener ya. Universitas Gajah Mada Fakultas Kehutanan. Nah, kehutanan yang ada di atas ini ya, bukan yang di bawah. Terus nomor 8 juga kehutanan. Distance ini berdasarkan pixelnya. Kalian bisa lihat di sini, ini sebenarnya ada angkanya cuman kekecilan, tapi nggak apa-apa, udah ada keterangannya di sini. Kita simpen dulu untuk gambar yang ini. Pakai snipping aja. Oke. Terus kita ambil lagi sampel kedua punya Sri Murtiningsih. Kita screenshot kehutanan ini ya, yang bawah ya, bukan kehutanan yang atas. Kita tandai dulu juga. Lalu kita open image punyanya Pak Jokowi ya. Nah, ini yang udah kita manipulasi karena untuk mendeteksi tulisan-tulisan agar lebih kelihatan. Nah, ini ada tekukan juga yang bikin kita bingung. Yang penting posisinya kita samakan ya. Kalau kalian nggak percaya, ada di sini. Ini posisinya tuh udah sama antara kehutanan dan kehutanan. Bisa kalian lihat garis-garis ini. Tidak ada yang berubah ya. Dari K sampai N-nya. Dan balik lagi, ini nggak bisa dijadiin sebuah bukti yang kuat karena memang nggak ada bentuk fisiknya asli dan pengambilan gambarnya juga dari internet. Cuman buat asik-asikan aja ya. Kita balik lagi ke sini. Kita screenshot ya bagian kehutanan ini, dan kehutanan ini nggak kedetek sama Tesseract, tapi but is okay. Ini udah ada yang kehutanan yang bawah yang ada merah-merahnya. Oke, kita bisa lihat di sini ketika identik itu jaraknya itu berdekatan ya, karena ini itu adalah gambar manipulasi dari transform, pasti ada pixel yang harus dikoreksi, tetapi harusnya tidak begitu jauh. Kita buka dulu ya ketiga gambar tadi. Sebentar, ini yang pertama, ini Pronojiwo. Ini yang kedua, ini Sri Murtiningsih. Dan sebentar, ini ya set. Nah, set. Oke. Sama terakhir yang punya Pak Jokowi. Set. Oke. Punyanya Pak Pronojiwo itu kita fokus di universitas adalah 545 ya pixel. Nah, punyanya Sri Murtiningsih itu 548
dan punyanya Pak Jokowi itu 556. Oke, untuk ini itu nggak terlalu jauh ya, karena bedanya 10 pixel aja, jadi masih ada koreksi. Terus yang fakultas masih ada kayak toleransi gitu ya. Kita ambil yang fakultas tuh 434. Terus yang ini itu 434 juga, 434,4. Ini 434, kepencet 434,1 ya, yang punya Sri Murtiningsih. Dan fakultas punyanya Pak Jokowi adalah 439. Oke. Jadi balik lagi ini masih kurang dari 10 pixel, jadi kita masih bisa toleransi. Jadi untuk posisi universitas dan fakultas ini kita bisa anggap sama ya. Oke, kita lanjut lagi ke kehutanan di sini. Kehutanan itu memiliki kehutanan yang bagian bawah ya. Ini yang bagian atas karena ini enggak terdeteksi, maka kita ambil aja yang bagian kehutanan bawah. 735 untuk punyanya Pak Pronojiwo, 743 untuk punyanya Sri Murtiningsih. Ini juga belum sampai 10 pixel ya, tapi untuk punya Pak Jokowi itu udah 766. Nah, ini melebihi melebihi 20 pixel lebih ya. Oke. Di sini angkanya sangat berjauhan. Jadi letak pixelnya itu sangat berbeda ya. Jadi apakah ini identik? Tentunya kita pertanyakan, karena secara kasat mata aja huruf A-nya aja ini keluar ya, keluar dari logo. Terus yang ini itu keluarnya dikit, yang ini juga keluarnya dikit gitu ya. Terus kehutanannya juga, posisi dari Pronojiwo dan Sri Murtiningsih itu kan berdekatan ya. Ini kita bisa sebut identik, tapi dengan mungkin di bawah 90%, sekitar 80%, karena memang gambarnya juga berbeda ya dari segi kejelasannya. Tetapi yang ini itu pixelnya udah geser jauh sekali, terutama di bagian kehutanan ini. Di bagian tulisan kehutanan bergesernya itu sekitar berapa berarti ya? Misalkan dari patokannya, kalau patokannya yang paling jelas kan punya Pronojiwo ya, itu kan 735. Nah, ini cuman bergeser sekitar 8 pixel, 735 ke 734. Tapi punyanya Pak Jokowi itu bergesernya itu bahkan 31 pixel ya. Maka secara digital memang posisi pixelnya sudah berbeda, dan jelas ini tidak identik, dokumen yang tidak identik ya. Karena memang dari segi distance-nya aja lebih panjang ya, dari titik tengah ya, bukan dari titik mana aja. Soalnya kita nggak tahu nih patokannya apa. Ini dari titik tengah kehutanan ini 743 pixel, yang ini 735 pixel, dan yang ini 766 pixel. Jadi ya tidak identik. Balik lagi, ini cuma buat asik-asikan, nggak bisa dijadiin barang bukti. Tapi sebenarnya kalau misalkan Polri itu ngetesnya itu seperti ini dengan kerapatan pixel, atau mungkin kalau misalkan analog kan bisa pakai sentimeter gitu ya, lebih enak penentuan jaraknya. Karena ini digital, makanya kita pakai pixel aja biar lebih akurat gitu ya. Seharusnya Polri bisa menjelaskan seperti ini gitu. Dan di sini pun ketahuan bahwa ini adalah tidak identik ya. Balik lagi, ini itu tidak identik. Yang identik adalah punyanya Pronojiwo dan Sri Murtiningsih, di mana kata kehutanan itu memiliki pixel sekitar 735 sampai 743 pixel. Sementara kita cek lagi nih, titik tengahnya udah sama semua ya. Di bagian Z bisa kalian lihat titik tengahnya. Titik tengahnya juga udah sama, karena memang pixelnya kita setting sama semua. Tetapi kenapa di tulisan kehutanan ini lebih panjang sekitar 30 pixel daripada yang lain gitu? Berarti kan tidak identik. Entah itu platnya beda atau memang apa, kita juga tidak tahu. Dan kita sebenarnya, saya lebih ke bodo amat ya tentang ini. Nah, memang di samping itu banyak banget kejanggalan dan udah capek gitu ya. Balik lagi nih buat asik-asikan. Ini gue disclaimer berkali-kali nih biar nggak diserang buzzer. Soalnya gue udah capek ya diserang buzzer, karena gue bukan siapa-siapa dan gue nggak terlalu
jago banget di programming. Yang dinyatakan asli itu adalah barang, benda yang berupa kertas. Tetapi yang dipersoalkan bukan benda itu, tetapi kepemilikan benda itu. Itu masalahnya. Jadi sah tidaknya kepemilikan itu ditentukan oleh prosedur memperolehnya, bukan sekedar barangnya. Tuh tentu ada laboratorium yang menguji authenticity dari sebuah barang yang harus ada pembandingnya. Tapi ini proses yang akan berlangsung panjang karena pengadilan harus memeriksa apakah barang itu adalah barang yang dimaksud oleh Roy Suryo CS atau barang yang benar-benar dimiliki oleh Pak Jokowi. Ini soal lain lagi kan. Jadi tetap kita mesti ajukan semacam pandangan bahwa benda yang dimaksud oleh Roy Suryo apakah yang dibawa oleh Pak Jokowi, barang yang dibawa oleh Pak Jokowi apakah itu barang milik dia, kan itu soalnya tuh. Jadi sekali lagi satu persatu kecurigaan itu semakin muncul dan tidak hanya dari datang dari Bung Roy Suryo atau Dr. Tifa atau Bung Rismon Sianipar. Nah, kali ini dari Gen Z seperti yang sudah kita dengarkan tadi, saya tidak akan mengulas apa yang sudah disampaikan tadi, tapi di sini pentingnya kita menyampaikan kepada mereka yang mendukung Pak Jokowi atau yang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah asli, karena mereka seringkali menggiring opini bahwa orang yang tidak percaya dengan ijazah Pak Jokowi adalah asli, mereka itu iri hati, benci, dan juga menfitnah. Padahal konteksnya tidak seperti itu. Beliau pernah menjadi pejabat publik sehingga ijazah ini siapapun rakyat Indonesia bisa mempertanyakannya. Jadi dalam isu kontroversi ijazah palsu ini, yang tidak percaya dengan ijazah Pak Jokowi adalah asli bukan berarti membenci secara pribadi. Dalam konteks ini beliau sebagai pejabat publik, karena ijazah inilah yang dulu dipakai untuk mendaftar di KPU saat ingin mencalonkan diri sebagai pejabat publik, baik itu sebagai wali kota Solo, gubernur Jakarta, ataupun sebagai presiden Indonesia.